Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Enda Alifulo. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Enda Alifulo dan kita ada di sini untuk belajar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu diberikan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitasnya. Baik teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali Q&A karena ternyata ada banyak banget pertanyaan yang kemudian masuk setelah aku upload Q&A yang ada di Instagram, dan juga banyak dari komentar-komentar kalian di YouTube ini yang mau coba aku himpun karena rata-rata bentuk pertanyaannya hampir sama. Jadi aku ambil beberapa sampel pertanyaan aja untuk melanjutkan dari sesi 1 yang kemarin. Buat kamu yang belum nonton sesi satunya, kamu bisa nonton sesi 1 itu di sebelah sini. Dan sebelum kita melanjutkan pertanyaannya, kembali aku ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang sudah support aku dengan cara subscribe channel ini dan juga sudah like video-video aku, serta memberikan komentar, entah itu bentuk support atau sekedar bertanya. Itu bikin aku semangat untuk terus berbagi kepada kalian semua. Mudah-mudahan YouTube channel ini bisa menjadi sarana kita untuk saling berinteraksi, tentunya untuk berbagi hal kepositifan dan juga hal-hal baik yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka, mari kita lanjutkan sesi Q&A-nya. Baik, pertanyaannya masih melanjutkan seputar SKB CPNS. Kali ini adalah bener nggak kalau soal SKB CPNS matematika waktu zaman aku itu bener seperti soal PPG. Jawaban aku adalah iya. Aku selalu bilang, kalau teman-teman aku nanya ke aku pribadi, aku selalu bilang bahwa soal SKB CPNS itu 20% lebih mudah daripada soal UTN PPG, uji pengetahuannya, UP-nya. Kenapa? Karena aku sendiri waktu SKB itu lagi ngalamin PPG, jadi bener-bener sudah bisa menakar pada waktu itu ya, sudah bisa menakar tingkat kesulitannya, dan aku rasa itu bener-bener 20% lebih mudah SKB dibandingkan UTN. Jadi ya gitu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan apakah soal SKB yang mirip PPG itu hanya soal matematika? Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu detailnya untuk soal yang bidang lain. Cuman kalau aku sendiri di bidang matematika seperti itu. Jadi prediksi aku mungkin untuk teman-teman yang MIPA itu bisa menjadi acuan adalah soal-soal PPG, dan teman-teman yang jurusan lain, yang keguruan lain juga bisa belajar dari soal-soal PPG karena aku rasa bentuk soalnya nggak akan jauh berbeda. Baik, pertanyaan berikutnya adalah pendapat aku tentang CPNS 2020 yang katanya ditiadakan. Nah, kalau pendapat aku pribadi, ya, pertama, aku menyoroti dulu berita ini ya. Dalam beberapa literatur yang masih aku baca, sumber-sumber berita online yang aku baca itu masih beragam ya. Ada yang katanya dibatalkan, ada yang katanya ditunda, dan itu tuh sampai saat ini aku masih belum bisa memegang satu pendapat yang benar yang mana. Dan sekalipun itu nanti ditiadakan karena alasan pandemi corona ini, maka menurut aku nggak ada masalah sih, kalau menurut aku pribadi ya. Cuman ya ruginya adalah banyak teman-teman yang pada komen di forum CPNS tuh bilang sedih dong, padahal tahun ini tuh usianya mereka udah 35 tahun gitu kan. Jadinya kesempatan mereka untuk ikut di 2020 nggak akan bisa lagi ketika itu diundur di tahun 2021 kan. Kecuali seandainya pemerintah mengundur. Kalau misalnya aku ditanya ide apa yang aku kasih untuk pemerintah, ya aku bakalan bilang untuk tahun depan mungkin diizinkan usianya sampai 36 tahun gitu. Mengakomodir teman-teman yang usianya 35 tahun di tahun 2020 ini dan tidak bisa ikutan. Oleh karena itu, teman-teman yang usianya 35 tahun di tahun 2020 bisa ikutan di tahun 2021 setelah pandemi corona ini berakhir. Maka teman-teman, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir di Indonesia, di dunia juga umumnya, supaya segalanya bisa lancar kembali. SKB-nya lancar, kemudian CPNS 2020-nya juga lancar, dan ya segalanya dilancarkan kembali urusan-urusan tata negara ini. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya adalah seputar SKB CPNS 2019 yang sebentar lagi akan kita hadapi, yang katanya bakal dibatalkan. Pendapat aku pribadi ya. Jadi, kalau pendapat aku pribadi, itu sebenarnya terserah pada pemerintah.
Itu terserah dari pengambil keputusan ya, pengambil kebijakan publik itu gitu loh. Mau SKB ini dibatalkan, atau mau dilanjutkan, atau mau ditunda, itu sebenarnya terserah mereka. Cuman, menyoroti berita yang masih beredar sampai saat ini adalah jawaban dari BKN sendiri itu sejauh ini ditunda, dan kemungkinan akan diadakan di akhir April atau di awal Mei melihat perkembangan situasi Indonesia. Dan mudah-mudahan kembali aku ajak teman-teman semua untuk berdoa agar segera segalanya berakhir. Semoga bencana-bencananya segala berakhir dan ya semuanya segera kembali normal sehingga SKB juga bisa dilanjutkan. Sekalipun kemudian pemerintah memberikan informasi untuk dibatalkan, maka aku yakin keputusan itu nggak akan serta-merta dibatalkan saja. Pasti mereka juga mempertimbangkan, misalnya satu formasi diambil satu, kemudian ada 3 yang lolos SKB, pasti mempertimbangkan juga aspek yang ranking 2, ranking 3. Apakah ranking 1 saja yang diambil, atau bahkan 3-3-nya diambil. Tentu mereka akan mempertimbangkan hal itu, dan ya aku yakin sih pemerintah bakal menentukan kebijakan-kebijakan yang pasti bijaksana untuk kita semua. Dan tugas kita adalah mematuhi segala keputusan pemerintah, mengikuti mereka, dan ya berusaha sebaik mungkin untuk persiapan diri untuk menuju ke SKB tentunya kalau seandainya SKB tidak jadi dibatalkan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari teman-teman pendidik. Pertanyaannya berkaitan dengan soal pedagogik itu ada berapa. Nah, kalau yang aku alamin, dan teman-teman aku alamin di tahun 2018, soal pedagogik itu ada 30, dan soal profesional ada 70, sehingga totalnya ada 100 soal. Artinya, 30% itu wawasan pedagogik kependidikan, dan 70% itu adalah wawasan pengetahuan keilmuan kita. Itu untuk teman-teman yang di pendidikan. Kalau teman-teman yang umum, kalau yang sudah nonton video SKB aku untuk bidang-bidang tertentu, kayak videonya Kak Silvi yang tentang ekonomi, atau videonya siapa? Peranata komputer, itu pasti soalnya juga terdiri dari soal yang umum, bidang umum tentang terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jabatan itu, dan juga bidang khusus profesionalitas mereka. Jadi tetap kayaknya menurut aku bakalan 30-70. Walaupun dalam satu sumber berita yang aku baca, berita online, katanya untuk SKB tahun ini tuh bakalan diberikan kisi-kisinya. Kalau tahun sebelumnya tuh tidak ada kisi-kisi, teman-teman. Nggak ada bentuk yang bener-bener, kalau orang pendidikan pasti paham ya, kisi-kisi itu kan bentuknya harus dalam bentuk butir. 1 ini apa segala macam, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah, ini tuh katanya akan dibuat seperti itu tahun ini, tapi aku nggak tahu juga apakah itu akan terrealisasi atau belum. Yang jelas kita berdoa saja, mudah-mudahan segalanya dilancarkan. Dan yang paling penting dari kita adalah persiapkan diri semaksimal mungkin, sematang mungkin dengan berbagai persiapan belajar tentunya. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan tes SKB yang satu formasi, apakah akan selesai 1 hari atau bakalan berbeda hari antara satu formasi yang sama. Baik, jawaban aku adalah ini tergantung dari instansi daerahnya. Misalnya kalau terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak itu bisa di berbeda sesi, tapi biasanya diusahakan oleh mereka untuk tetap dalam 1 hari. Misalnya sesi 1 ya dilanjutkan sesi 2 gitu loh, supaya tidak merugikan sesama peserta lain gitu kan. Kalau udah beda hari itu kan tentu perhitungan kita, wah dia bakalan bisa nanya ke orang atau apa segala macam. Itu kalau dalam satu instansi yang sama. Misalnya guru itu kan ada butuh banyak nih di suatu daerah. Nah, untuk daerah itu tuh biasanya dibarengin tesnya yang guru-guru itu gitu. Cuman kalau misalnya guru nih di kabupaten A atau di provinsi A, ada guru lain di provinsi B bidang studi sama, misalnya sama-sama matematika. Yang ini di hari pertama, yang ini di hari ketiga, itu bisa aja terjadi. Jadi terserah daerahnya masing-masing. Contohnya adalah aku. Aku itu tes setelah teman aku tes. Jadi aku punya kemungkinan buat nanya sama teman aku, kemarin pas kamu tes apa aja soal yang keluar? Aku sempat tanya sama dia dan dia jawab bentuknya ini. Walaupun nggak bentuk detailnya yang dia kasih tahu, dia cuma jawab gampang kok kan soal matematikanya. Cuman ribet ngitungnya aja karena angka-angkanya komanya terlalu banyak. Dan bener, ternyata di aku itu juga yang keluar gampang hitungannya dan komanya aja yang bikin jadi masalah gitu loh. Jadi kalau berbeda hari itu punya kemungkinan terjadi kalau beda instansi. Jadi ya perbanyak link aja teman-teman, supaya kalau misalnya nih ya manis-manisnya kita punya temen yang dia duluan SKB-nya, kita bisa bertanya sama dia, kita bisa cari tahu sama dia, bentuknya seperti apa aja sih yang keluar. Walaupun aku jamin dan aku yakin kalian juga paham bahwa ketika kita sudah selesai dari ruang ujian itu rasanya pasti bakal beda banget dan gak akan mengingat soal-soal apapun itu.
Baik teman-teman semua, terima kasih. Hari ini aku jawab di 5 pertanyaan itu aja ya. Nah, berikutnya aku akan jawab lagi karena masih banyak banget pertanyaan. Jadi aku simpen 5-5 aja biar kalian juga paham dan gak bosen liatnya kalau videonya tuh panjang-panjang. Karena aku juga kalau nonton video panjang-panjang itu agak bosen juga sih. Dan ya makanya 5 aja dan mudah-mudahan itu tercerna dengan baik dan kalian bisa ambil ilmunya. Kembali, kalau misalnya ada informasi yang salah aku sampaikan, silahkan kalian koreksi di bawah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan kalian komen di bawah juga. Kalian mau tanya apa? Mudah-mudahan aku bisa jawab dan aku punya kesempatan untuk bikin di sesi berikutnya. Kemudian teman-teman, aku selalu ingatkan sama kamu semua bahwa tidak pernah ada hasil yang mengkhianati usaha teman-teman. Jadi, seberapa besar usahamu itu akan menentukan hasil yang kamu peroleh. Maka untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk SKB, belajarlah semaksimal mungkin. Berdoa juga terus-menerus, minta doa orang-orang terdekat supaya usahanya juga selalu didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya aku teman-teman, ketika kekuatan kita sama, maka yang menentukan adalah kekuatan doa. Maka perbanyak doa. Ketika kekuatan kita udah sama, kekuatan doanya juga sama, maka berikutnya adalah kebaikan kita. Maka terus-teruslah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan cara bagikan video ini. Nyogok ya. Tapi nggak masalah karena aku yakin kalian semua sudah bisa bijak menilai. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di komunitas ini saling positif dan juga saling membantu dalam kebaikan. Terima kasih untuk segala dukungannya. Dan kembali aku doakan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan kita. Dan ya, jadilah yang terbaik. Terus semangat, stay safe, stay home, jaga kesehatan. Assalamualaikum.